Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini Jumat 2 April 2021. Ia adalah hari Jumat Agung, mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan. Kita merenungkan dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 42. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan kepada kita yaitu kisah tentang sengsara Tuhan Yesus, kisah tentang wafat Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus sungguh-sungguh mengalami penderitaan, menderita sengsara dan sampai wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, Jumat Agung memang menjadi hari Jumat yang tidak biasa, sehingga dinamai Jumat Agung. Pada hari ini, gereja mengenangkan Yesus Kristus yang menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Dan umat Katolik merayakannya dalam ibadat meriah sembari melaksanakan ritus penyembahan salib. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengorbanan Kristus dengan rela menderita dan wafat di kayu salib mempunyai makna yang sangat mulia, yaitu Yesus yang rela wafat di kayu salib sebagai tanda bahwa dia menemani manusia dalam keadaannya yang sangat jauh dari Allah, yang paling terpisah dari Allah. Yesus harus turun ke tempat penantian supaya manusia memperoleh kehidupan. Makna Jumat Agung dilukiskan juga dalam Kidung Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 11. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah menjadi manusia, kemudian menjadi manusia yang hina sebagai hamba, lalu menjadi hamba yang menderita sengsara. Menderita sengsara saja, bukan sembarangan sengsara seperti sakit atau apapun, melainkan memanggul salib dan akhirnya mati di kayu salib. Paulus menggunakan kata-kata kenosis atau pengosongan diri Yesus, sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus dibenarkan atau disahkan atau dimeteraikan oleh tindakannya sendiri. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah gerangan kita ini hingga dia mau menanggung dosa kita? Namun itulah bukti cinta Tuhan bagi manusia. Dia rela menderita dan mati agar pintu surga terbuka bagi kita. Sekarang apa balasan kita padanya? Bersediakah kita memikul salib hidup sehari-hari dengan rela hati? Salib adalah tanda cinta Tuhan. Sabdanya adalah tanda pengorbanan diri seutuhnya. Kerelaan untuk menjadi saluran rahmat bagi semua orang. Yesus sudah membuktikannya bagi kita semua. Kematiannya membuka saluran rahmat bagi orang-orang yang berdosa, juga bagi mereka yang tidak setia dan mengkhianati cinta Tuhan. Mari dalam semangat Jumat Agung ini kita pikul dengan gembira salib hidup kita masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.